gampang itu. Ya. Oke. Kita lihat apa sih peluang. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan seperti contohnya melempar uang logam, dadu, atau ngambil kartu, itu kan pasti hasilnya tidak pasti. Ya enggak? Nah, kalau hasilnya tidak pasti, maka kejadian itu kita sebut dengan percobaan atau eksperimen. Kenapa kita melakukan percobaan? Supaya kita tahu kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Ya, jadi probabilitas adalah ilmu yang mempelajari percobaan random itu artinya acak, atau percobaan yang tidak dapat dengan pasti diketahui hasilnya, tapi dapat diperkirakan kemungkinan hasilnya. Dari suatu percobaan, himpunan semua hasil yang mungkin disebut dengan ruang sampel. Ya, jadi kalau kita tidak tahu hasilnya, tapi kita punya data, jadi namanya probabilitas itu selalu berhubungan dengan statistik. Ya, makanya dia selalu nempel dengan statistik. Kenapa? Karena statistik berhubungan dengan data. Peluang itu bisa dihitung kalau kita punya data. Kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa menghitung peluang. Contoh, perakiraan cuaca. Tahu ya, perakiraan cuaca. Itu bisa didapat karena kita punya data. Data apa? Data tentang keadaan curah hujan, misalnya tahun-tahun sebelumnya. Data tentang perkiraan angin yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi itu semua datanya dikumpulin. Nah, sama seperti COVID juga sama ya. COVID juga orang bisa cari peluangnya, atau tentang vaksin atau tentang COVID itu kalau kita punya data. Ya, COVID itu kita punya data tentang tahun lalu. Gimana probabilitas kalau misalnya sudah liburan, dia pasti akan naik grafiknya akan menaik. Maka banyak orang yang memprediksi bulan Februari ini, pertengahan ini adalah puncaknya. Karena kenapa? Karena mereka punya data yang sebelumnya. Ya sama. Jadi kalau vaksin juga, kenapa mereka bisa kasih tahu, oh kalau vaksin ini efikasinya 95%, oh yang ini cuma 70%. Kenapa? Karena mereka punya data. Sebelum vaksin itu dikeluarkan, ada orang-orang yang diuji coba dan mereka punya datanya. Dan dari situ mereka dapat peluang. Sama, sekarang kita juga ngitung peluang, tapi harus punya data. Ya, datanya apa? Datanya ya yang kita pelajari di permutasi dan kombinasi. Buat apa kita capek-capek belajar kaidah pencacahan? Buat apa capek-capek belajar permutasi kombinasi? Supaya kita bisa mendata. Kalau kita sudah tahu datanya, maka kita bisa cari yang namanya peluang. Ngerti ya kaitannya ya antara permutasi, kombinasi, dan peluang. Nah, tadi ada satu istilah baru yang disebut dengan ruang sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel itu adalah semua data atau semua kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh, kalau kita melempar satu mata uang logam, maka kemungkinannya hanya 2, yaitu angka atau gambar. Maka nanti NS-nya, apa sih Bu NS? NS itu namanya banyaknya ruang sampel adalah 2, yaitu angka dan gambar. Contoh lain, kalau kita melempar satu dadu, maka kemungkinannya bisa keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Sekarang kalian dilempar mata uang logamnya ada 2. Dari kaidah pencacahan kita tahu ini ada 2 tahap. Lemparan pertama, lemparan kedua. Lemparan pertama ada 2 kemungkinan, lemparan kedua ada 2 kemungkinan. Maka ruang sampelnya adalah 4. Bu, saya nggak percaya kalau ngitung begini 4 ya. Dicacah aja silakan. Angka-angka, angka gambar, atau pertama gambar dulu, terus angka, lalu gambar-gambar. Nggak ada kemungkinan lain. Maka ini semua ruang sampelnya. Banyaknya ruang sampel ada 4. Jelas sampai sini?
Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum. Lihat yang nomor 4. Ruang sampel pelemparan 2 dadu. Ada berapa ya? Siapa yang tahu? Kalau kita ngelempar 2 dadu berbarengan, ruang sampelnya ada berapa ya? Ada berapa? Ada berapa? 12. Ini yang jauh 12 siapa? Siapa? Halo? Oh, Angel Natali. Oke, kenapa 12? Coba kalau dicacah, 2 dadu dilempar, maka bisa berapa aja kemungkinannya keluar? Satu-satu gitu bukan? Kalau SMP pernah nggak kalau 2 dadu dilempar, kamu disuruh bikin tabel begini? 1, pernah. Nah, ini sebenarnya adalah kita mencari ruang sampel atau semua kemungkinan yang terjadi kalau 2 dadu itu dilempar. Itu ya? Ada yang tahu nggak ini berapa kemungkinan semuanya? 36, bukan 12. Ya, kan bisa 1-1. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1-2, ada 36. Ya, jadi kalau kita cacah, ini ada 36. Tapi seperti yang saya bilang, kemarin kita udah belajar kaidah pencacahan. Kalau kita ngelempar 2 dadu, dadu pertama kita lempar, itu ada 6 kemungkinan. Dadu kedua juga ada 6 kemungkinan, maka dia harus dikalikan, jadi 36. Maka di sini banyaknya ruang sampelnya ada 36. Jelas nggak? Jelas ya ruang sampel ya? Jadi ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita lempar 2 dadu. Coba yang nomor 5. Ruang sampel pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Ada berapa ya? 1 dadu, 1 koin. Berarti bisa 1 angka, 1 gambar. 2 angka, 2 gambar. Ada berapa ya? Kayak begitu ya? Ada Felicia. Ada Julia. Pada nggak ada sih. Natali, tadi ada Natali ya. Nat? Oh, Natali ini ya suaranya putus-putus ya dari tadi ya. Sinyalnya Natali nggak bagus. Yang lain deh. Putri, ada Putrinya. Ini pada kemana ya? Ya, yang tahu deh. Ruang sampel pelemparan. Boleh. Dia 12. Siapa yang nggak tahu 12? Ingat aja kalau 1 dadu ada 6, 1 koin ada 2 angka gambar, maka dikalikan saja untuk mencari ruang sampelnya. Gitu ya. Bu, kalau mau dicacah gimana? Dicacah kayak tadi. Dadu itu bisa 1.
1 angka, 1 gambar, 2 angka, 2 gambar, dan seterusnya. Jelas ya? Yuk, nomor 6 sekarang. Ruang sampel pelemparan 3 koin. Siapa tahu? Siapa yang tahu? Maaf ya. Kenapa 9 ya? Ini angel ya. Contohnya apa aja? Kalau 3 koin berarti bisa apa? Gambar angka gambar. Gambar semua. Kira-kira ada berapa ya? Kata kamu ada 9 ya? Dapat dari mana 9? Mikirnya gini, kalau 3 koin berarti kan ada 3. Yang koin pertama dilempar, ada berapa kemungkinan? Ada 2. Ya nggak? Angka sama gambar. Koin kedua ada 2. Koin ketiga ada 2. Jadi sebenarnya 2 pangkat 3 alias 8. Jadi kalau kita cacah, gambar, angka, gambar, gambar semua. Bisa juga gambar, gambar, angka. Bisa juga gambar, angka, angka. Ya nggak? Nah, bisa juga yang angka semua. Angka semua, terus angkanya 2. Angka, angka, gambar. Terus angka, gambar, angka. Satu lagi yang gambar, angka, angka. Ada 8 semuanya. Jelas ya, Jel ya? Ya, jadi caranya seperti kaidah pencacahan. Lihat, oh ada 1 dadu 1 koin, yang 1 6, 1 2 kali kan. Ini 3 koin, berarti setiap koin 2, 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3, 8. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini tentang ruang sampel? Belum ya? Buat apa sih ngitung ruang sampel? Karena, nah kita lihat. Karena ruang sampel ini akan kita pakai untuk menghitung peluang. Ya, kita lihat yang kejadian sederhana aja dulu. Sekarang ada ditanya, berapa peluang muncul mata dadu 6 dari pelemparan sebuah dadu? Nah, jadi kalau sebuah dadu dilempar, seperti tadi, berarti ruang sampelnya ada berapa ya satu dadu dilempar? Ada? Ada berapa? 6. Yang mata dadu 6, ada berapa di dalam satu dadu itu? 1. Maka peluangnya adalah 1/6. Jadi rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian atau percobaan, banyaknya kejadian yang diinginkan per ruang sampel yang tadi. Ya, ruang sampel. Ya, jadi jelas ya rumusnya seperti itu. Coba kita lihat lagi yang nomor 2. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 10 dari pelemparan 2 dadu? Saya tanya dulu ruang sampelnya, karena ruang sampel itu yang paling gampang. Masih ingat tadi 2 dadu dilempar, ruang sampelnya sudah pasti 36, 6 kali 6. Sekarang yang mata dadu jumlahnya 10, bisa dicacah nggak? Yang jumlahnya 10 mata dadu berapa aja ya? 4 sama 6 bisa? Berapa lagi? 5 sama 5. Ada lagi? Betul. Ada lagi? Nggak ada ya? Mentok di sini. Berarti ternyata peluang muncul mata dadu berjumlah 10 hanya ada 3 kejadiannya. Nah, berarti karena kejadiannya ada 3, 1, 2, 3, maka kalau ditanya peluangnya itu adalah 3/36. Jadi ini banyaknya kejadian ada 3, 36 adalah ruang sampelnya. Maka ini 1/12. Jelas nggak? Gampang ya peluang ya. Jadi prinsipnya hitung banyaknya kejadian
dibagi dengan ruang sampel. Nah, yang nomor 3 nih. Berapa peluang terambilnya kartu as dari seperangkat kartu bridge? Tahu kartu bridge ya? Ada yang suka main kartu? Tahu. Satu kartu bridge itu berapa ya jumlah kartunya? 52. Karena di situ ada 3 gambar. Ada hati, ada sekop ya, ada keriting, ada wajik. Masing-masing ada 13. Jadi 13 kali 4 adalah 52. Maka kalau kita ngambil satu kartu dari seperangkat kartu bridge, ruang sampelnya adalah 52. Jelas nggak? Kartu asnya ada berapa? 4. Ada as hati, as sekop, as keriting, as wajik. Maka peluangnya adalah banyaknya kejadian kartu as. Itu ada 4. Per ruang sampelnya 52 alias 1 per 13. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ada yang mau tanya? Jelas ya? Jadi peluang itu menentukannya gampang. Kalau kamu sudah bisa permutasi kombinasi, apalagi nanti ketemu soal yang agak ribet dikit, pasti bisa. Pokoknya hitung aja banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ya. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Probabilitas atau peluang dari kejadian A adalah banyaknya cara yang memenuhi kejadian A dibagi dengan banyaknya keseluruhan hasil. Yang saya bilang tadi, lebih simpelnya kita ngomong banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Itu aja rumusnya. Ya, kita coba sekarang ke soal yang udah masuk permutasi kombinasi. Yang tadi yang sederhana. Yang sederhana ini di SMP sudah pernah belum? Udah ya. Ini ada yang sudah, ada yang belum mungkin SMP-nya. Karena online banyak yang nggak keburu juga. Untuk yang belum, pokoknya prinsipnya ini. Kejadian per ruang sampel. Nah, sekarang kita gabungin dengan yang sudah kita belajar di permutasi kombinasi. Kita lihat contoh nomor 1. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 putih, dan 7 biru. Dari kantong itu diambil secara acak 1 butir kelereng. Tentukan peluang terambil A. Kelereng merah. Saya tanya, kelereng merahnya ada berapa ya? Loh, si merah ada berapa? Pada diem aja. Kelereng merahnya ada berapa? 5. Diambilnya berapa biji? Diambilnya berapa biji? 1. Maka dari 5 kelereng merah kita ambil 1. Kalau ngambil pasti pakai kombinasi. Karena mau apa namanya, nanti kalau diambilnya lebih dari 1, itu mau tertukar tidak masalah. Ya, tapi kalau dari 5 diambil 1, ya kemungkinannya hanya 5 kemungkinan itu. Ya, nah dari 5 diambil 1, ini adalah kejadiannya. Per ruang sampel. Ingat, peluang itu adalah kejadian per ruang sampel. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita ngambil satu kelereng dari kantong itu. Berarti yang atas itu khusus yang merah yang diambil. Kalau yang bawah yang diambil bisa putih, bisa biru, bisa merah. Berarti totalnya ada berapa kelereng di sini? Ada? Ada berapa? 15. Berarti di sini adalah dari 15 kelereng diambil 1. Jadi ini adalah ruang sampelnya, ini adalah kejadian terambilnya kelereng merah. Maka jawabannya adalah 5 per 15 alias 1 per 3. Jelas nggak?
Ada yang mau tanya dulu? Belum. Oke, sekarang kita lihat yang B. Sekarang sama, kantongnya sama, kelerengnya sama, diambilnya 1 butir juga. Tentukan peluang terambil yang bukan putih. Berarti ingat, peluang itu kejadian per ruang sampel. Yang bukan putih ada berapa ya? 12. Berarti dari 12 diambilnya 1 per ruang sampel. Kalau kita ngodok kantong itu tetap ada kemungkinan putih terambil. Berarti semua kelereng yang ada harus kita hitung. Ada berapa? 15 C 1. Sehingga kemungkinannya adalah 12 per 15. Kalau dibagi 3 adalah 4 per 5. Kemungkinannya jauh lebih besar daripada kita ngambil kelereng merah. Karena putihnya cuma 3, berarti yang bukan putih ya. Ada 4 per 5 kelereng di situ yang bukan putih. Jelas nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu nggak? Masih jelas. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Kalau tadi ngambilnya cuma 1. Nomor 2 juga sama, cuman bedanya sekarang ngambilnya 3 bola. Suatu kotak terdiri dari 6 bola merah dan 5 bola putih. Total ada 11 bola. Diambil 3 bola secara acak. Berarti ngambilnya 3. Berapa peluang yang terambil? A. Jika diambil 1 per 1 dengan pengembalian. Warnanya harus merah, putih, merah. Ada yang mau coba? Kita bayangin kejadiannya ya. Kita masukin 1 tangan ke kotak, mau ngambil. Ngambil kejadian merah. Ini ada yang chat ya. Siapa yang chat? Oh, Tarisya. IC saya nggak bisa dibuka, nggak bisa kumpul PR-nya dari semalam. Cuma Tarisya doang. Oke, kita lanjut ya. Waktu kita ngambil merah, merahnya ada berapa ya? 6. Dari 6 diambil 1. Ruang sampelnya ada berapa ya? 11. Kita ambil 1. Udah selesai belum? Belum, karena kita ngambilnya 3. Ini baru 1. Berarti harus dikali apa ditambah? Dikali. Ingat ya, jadi kalau kejadian belum selesai, berarti kita ada tahap berikutnya. Jadi kalau ada tahap berikutnya, itu harus dikali seperti kaidah pencacahan. Tahap 1 dikali tahap 2 seperti itu. Ya. Sekarang yang putih. Saya tanya dulu, bolanya dikembalikan nggak? Dikembalikan ya. Berarti dicemplungin lagi, saya ambil lagi. Sekarang bola putih. Putihnya ada berapa? 5. Maka dari 5 diambilnya 1. Sekarang ruang sampelnya ada berapa ya? Masih 11 nggak? Masih, karena tadi dicemplungin lagi. Betul sekali. Ya. Nah, berikutnya, karena dicemplungin lagi, ngambilnya pengennya merah lagi. Merahnya ada 6 lagi. Karena tadi udah dikembaliin. Maka dari 6 diambilnya 1. Ruang sampelnya tetap 11C1. Ya. Jadi kalau diambil 1 itu sebenarnya sama aja sama langsung aja 6 per 11 dikali 5 per 11 kali lagi 6 per 11. Ya. Ini kalau dihitung namanya contekan saya. Nah, ini ada yang hitung? Ada yang pegang kalkulator nggak?
Ini kalau dihitung adalah berapa sini? 180 per 1331. Ya, nanti silakan dicek. Sekarang bedakan soalnya dengan yang soal yang B. Katanya yang B soalnya sama. 6 bola merah, 5 bola putih. Diambil 3 secara acak. Tapi sekarang 1 per 1 tanpa pengembalian. Jadi tidak dikembalikan. Urutannya sama. Pengennya merah, putih, merah. Itu sama seperti tadi ya. Ada 3 tahap. Berarti harus dikalikan semua ini. Coba. Yang merahnya masih sama, betul. Dari 6 merah diambil 1. Ruang sampelnya masih ada 11. Diambil 1. Dikembalikan nggak? Enggak. Berarti sekarang yang kedua putih. Putihnya ada 5 diambil 1 per ruang sampel. Betul. Yang lain ngerti nggak kenapa tinggal 10? Betul. Betul sekali. Ya. Tak, saya minum dulu, maaf ya. Selanjutnya yang merah berikutnya tinggal berapa ya? Betul, karena sudah diambil 1 di depan tadi. Diambil 1, ruang sampelnya tinggal 9. Yang lain ngerti nggak? Ini karena C1, berarti langsung aja angkanya. 10, 5 per 9. 1, ini 2. 1, ini 3. 15 per 99. Oh, ini bisa dikecilin lagi. Bagi 3, bagi 3. Bagi 3, 5. Bagi 3, 3, 3. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang gimana kalau diambil 3 bola sekaligus? Yang 2 pengen merah, 1 putih. Kalau tadi ruang sampelnya berkurang terus karena diambil tidak dikembalikan. Waktu dikembalikan, dia tetap. Kalau diambil sekaligus, ada yang tahu nggak ruang sampelnya jadi berapa ya? Ngambilnya sekaligus 3. Bolanya ada berapa total? Ada? Total bola ada 11, ya nggak? Kan 6 merah, 5 putih. Diambilnya berapa ya? Kalau tadi semua C1 karena kita ngambilnya 1 per 1. Kalau diambil 3, maka 11 C. Halo? C-nya bukan 1 lagi, tapi harus 11 C. 3. Ngerti nggak? Kalau kita ngambil 1, maka kemungkinan yang terambil nih, 1 merah, 1 putih. Ya nggak? Tapi kalau 11 C3 bisa kemungkinannya adalah 2 merah, 1 putih. Oh, 3-3-nya merah juga bisa. Oh, 3-3-nya putih bisa. Oh, bisa juga 1 merah, 2 putih. Maka kalau kita cacah, itu ada berapa biji kemungkinannya? Itu ada 11 C3. Kita sudah belajar di kombinasi kemarin. Ingat? Ingat nggak? Ya, pokoknya prinsipnya gini. Kalau kita ngambil 3 bola sekaligus, maka ruang sampelnya bukan lagi 11 C1 tapi harus 11 C3 karena kita ngambilnya 3. Nah, lalu gimana yang 2 merah 1 putih? Kan kita sudah belajar yang PR kemarin juga. Kalau ada 2 merah, merahnya lihat ada berapa? Oh, merahnya ada 6. Kita butuhnya 2. Kita ambil 2.
Tapi belum selesai. Kita butuh satu putih. Putihnya ada 5. Diambil 1 per ruang sampel. Ruang sampelnya adalah yang 11C3. Jadi ngitungnya seperti ini. Jelas nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ya, ini jadinya kalau 6C2 itu kalau kita hitung adalah, ini nanti dihitung sendiri, coba di rumah ya. Ini adalah 5/11. Ya. 6C2 itu kalau nggak salah 15. Gitu sendiri deh ya. Ini nanti dicek ya. Ini adalah 15 dikali 5 per 11C3 itu adalah 364. Jadi kalau disederhanakan nanti dihitung bisa dapat 5/11. Ntar dicek ya. Nah sekarang yang D, gimana kalau diambil 3 bola sekaligus dengan warna yang sama? Kalau warna yang sama berarti kemungkinannya bisa apa ya? Merah semua bisa? Bisa. Berarti bisa 3-3-nya merah. Bisa lagi apa kemungkinannya? Iya. Jadi kalau bisa merah, bisa putih, maka kita harus tambah, bukan kali. Tapi kalau dikali itu kapan, Bu? Dikali itu kalau kejadiannya belum selesai. Kayak tadi, tugas kita 2 merah, 1 putih, ngambil 3. Karena kita baru ngambil 2, belum selesai, ada tahap berikutnya, maka harus dikali. Tetapi kalau yang seperti ini kan 3 merah, berarti udah selesai dong, 3 bola terambil. Iya udah, tapi ada kemungkinan lain. Kalau ada kemungkinan lain, maka kita harus tambah. Ya, 3 merah gimana? Merahnya ada 6. Diambilnya berapa? 3. Per ruang sampel. Ruang sampelnya tetap ada 11 bola, diambil 3. Tapi belum selesai. Bukan belum selesai, ada kemungkinan lain. Sudah selesai nih 3 bola terambil, tapi ada kemungkinan lain, yaitu yang putih. Putihnya ada 5, diambil 3. Ya, ruang sampelnya tetap ada 11C3. Ya, jadi ini kalau dihitung adalah yang ini adalah 20 per 11C3 itu adalah apa nih? Oh, ini tadi saya salah ya. Ini 165 ya. 11C3 itu 165 ternyata. Ntar kamu cek deh ya. Ini 165. Ini 165 ditambah ini, silakan tadi hitung ya, 10 per 165. Ini hasilnya adalah 2/11 kalau disederhanakan. Ya, silakan dihitung. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Jadi prinsipnya sama seperti peluang tuh di SMP, banyaknya kejadian peluang sampel. Nah, cuman ini banyaknya kejadian itu adalah yang seperti kita pelajari kemarin di permutasi kombinasi. Ruang sampelnya adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau diambilnya 1, maka cukup C1. Tapi kalau diambilnya sekaligus 3, maka banyaknya benda di C dengan 3. Gitu. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Nggak ada. Oke, masih ada waktu 3 menitan lah, nggak apa-apa. Ini, oh ini kebetulan ada jawabannya di sini. Sedikit, nggak apa-apa. Dari percobaan melempar sebuah dadu 1 kali, hitunglah probabilitas muncul mata dadu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti yang boleh siapa saja ya? Betul, cuma sampai 4. Berarti ada 4 kejadian. Ruang sampel melempar sebuah dadu ada 6. Maka peluangnya adalah 4/6 alias 2/3. Jelas ya? Coba yang nomor 2. Dari percobaan melempar sekeping uang logam 3 kali, berapa peluang muncul tepat
Dua gambar berturut-turut. Berarti kalau dua gambar berturut-turut, kejadiannya bisa harus kita cacah dulu nih. Bisa apa nih? Dua gambar berturut-turut. Gambar, angka. Bisa nggak kayak gini? Bisa. Apalagi kemungkinannya? Angka, gambar. Ada kemungkinan lain nggak? Nggak ada, karena tepat dua gambar. Kalau gambar, dia tidak tepat dua gambar, dia tiga gambar. Ya, jadi kejadiannya bisa ini, bisa ini. Sekarang saya tanya ruang sampelnya. Kalau uang logam dilempar 3 kali, ruang sampelnya ada berapa ya? Ada 8. Maka yang tepat dua gambar, di 8 ini kan macam-macam. Ada GGA, AGG, GGG, AAA. Nah, itu yang kejadian yang dua gambar hanya ada 2. Iya nggak? Maka peluangnya adalah gimana? 2/8 alias 1/4. Jadi ingat banyaknya kejadian per ruang sampel. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum. Tanggung, 1 menit lagi nomor 3 deh. Biar kalian bisa makin ngerti. Sebuah kotak berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih. Dari kotak diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang kedua bola yang terambil berwarna hitam. Nih, yang seperti tadi nih. Coba hitamnya ada berapa? 6. Diambilnya berapa? 2. Coba ruang sampelnya. Ruang sampel itu semua kemungkinan. Berarti semua bola ada 10. Diambilnya 2. Udah selesai. Jelas ya? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ini nomor 3 itu 6C2. 6C2 itu 15 ya kalau nggak salah. Ini 15/45 hasilnya adalah 1/3. Ya. Jadi materi tryout sampai sini aja. Ini bawahnya gampang sih. Pokoknya sampai hanya peluang kejadian sederhana aja. Sampai sini aja. Ya. Nanti di bawah sini ini nggak usah dulu. Mudah-mudahan nanti pas mau ujian sempat. Jadi hanya sampai sini ya. Kejadian majemuk nggak usah. Ya, kita hanya sampai kejadian sederhana saja. Ada yang mau tanya dulu sampai sini?